Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Faransyah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai monitoring dan evaluasi bisnis. Yang pertama ada pengantar tentang pentingnya monitoring dan evaluasi dalam bisnis. Pertama, monitoring dan evaluasi adalah proses kritis dalam mengelola bisnis, terutama bagi kewirausahaan dan UMKM. Yang kedua, ada monitoring dan evaluasi membantu memastikan bahwa bisnis berjalan efektif dan efisien serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja. Yang ketiga, dalam konteks kewirausahaan dan UMKM, monitoring dan evaluasi tidak hanya meningkatkan peluang dan kesuksesan, tapi juga minimalkan risiko kegagalan. Yang keempat, pentingnya monitoring dan evaluasi juga terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan bisnis, serta menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada tujuan presentasi di sini ada tiga. Yang pertama ada menjelaskan konsep dan pentingnya monitoring dan evaluasi dalam bisnis, kewirausahaan, dan UMKM. Yang kedua ada mengidentifikasi langkah-langkah praktis. Yang ketiga ada membahas alat. Di sini strukturnya. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan monitoring dan evaluasi bisnis, yang ketiga ada proses monitoring dan evaluasi, yang keempat ada fungsi evaluasi bisnis dan tujuan evaluasi, yang kelima ada aspek yang perlu dievaluasi dalam bisnis, yang keenam ada referensi. Yang pertama ada definisi monitoring dan evaluasi. Pengertian monitoring dalam konteks bisnis. Monitoring dalam bisnis merujuk pada proses sistematis untuk mengawasi, melacak perkembangan, kinerja, atau kegiatan bisnis secara berkala. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi perubahan. Selanjutnya ada pengertian evaluasi dalam konteks bisnis. Evaluasi dalam bisnis merupakan proses untuk menilai atau mengevaluasi kinerja, hasil, atau dampak dari kegiatan bisnis terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga bersifat analitis dan mendalam daripada monitoring, dengan fokus pada pembelajaran dan perbaikan di masa mendatang. Selanjutnya ada perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Di sini monitoring terfokus pada pengawasan dan pelacakan berkala terhadap kinerja dan kemajuan secara real time, sedangkan evaluasi lebih bersifat analitis, menilai pencapaian tujuan, efektivitas strategi, dan dampak dari kegiatan. Selanjutnya ada tujuan monitoring dan evaluasi bisnis. Mengapa monitoring dan evaluasi penting dalam bisnis? Yang pertama ada penjelasan dengan tujuan bisnis. Memastikan bahwa bisnis berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang ditetapkan. Kedua, ada pengambilan keputusan yang informasional, yaitu memberikan data dan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, ada peningkatan kinerja, yaitu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengoptimalan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keempat, ada pemantauan pasar dan tren, yaitu untuk membantu dalam memahami dinamika pasar dan tren industri, sehingga bisnis dapat bersaing dengan lebih baik. Adaptasi terhadap perubahan, yaitu memungkinkan bisnis untuk mengadaptasi strategi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang tepat dan cepat. Selanjutnya ada manfaat bagi kewirausahaan dan UMKM. Pertama, mengukur keberhasilan memungkinkan untuk mengukur di mana bisnis mencapai tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, ada memperbaiki efisiensi operasional,
yaitu menemukan proses-proses yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga ada mendukung pertumbuhan, memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan pemantauan yang konsisten. Keempat, keberlanjutan dan keandalan, yaitu membantu dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan membangun reputasi yang baik di mata pelanggan dan mitra. Selanjutnya ada proses monitoring dan evaluasi. Yang pertama, langkah-langkah dalam proses monitoring yang pertama ada menentukan indikator, yaitu menetapkan metrik atau indikator yang relevan untuk mengukur pencapaian dan tujuan bisnis. Kedua ada pengumpulan data, mengumpulkan data secara berkala dari sumber yang relevan seperti sistem informasi internal, survei pelanggan, ataupun data pasar. Yang ketiga ada analisis data, yaitu untuk menganalisis data untuk menganalisis kinerja bisnis, mengidentifikasi tren, dan mengidentifikasi potensi masalah. Yang keempat ada pelaporan dan tindak lanjut, yaitu menyusun laporan berdasarkan analisis data, kemudian menetapkan tindakan perbaikan atau menyesuaikan strategi jika diperlukan. Langkah-langkah dalam proses evaluasi bisnis yang pertama adalah kriteria evaluasi, yaitu menetapkan kriteria evaluasi yang jelas dan spesifik sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah metode evaluasi, yaitu menggunakan metode seperti analisis, berbagai macam analisis. Yang ketiga ada interpretasi hasil, yaitu menginterpretasikan hasil evaluasi analisis untuk memahami pencapaian terhadap tujuan bisnis dan mengidentifikasi faktor penyebabnya. Yang keempat ada rekomendasi perbaikan, menyusun rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian strategi berdasarkan temuan evaluasi. Nah, di sini ada tujuan evaluasi bisnis. Definisi evaluasi usaha adalah proses untuk menilai nilai bisnis saat ini menggunakan indikator yang objektif. Yang pertama ada aspek bisnis yang dianalisis. Di sini ada kinerja manajemen perusahaan, prospek pendapatan, nilai aset, pajak, cash flow, struktur modal, aktivitas operasional, nilai ekonomi, pendapatan karyawan dan lain-lain. Tujuan evaluasi bisnis ada dua. Di sini yang pertama ada mengukur sejauh mana keberhasilan bisnis dan menemukan solusi terbaik dalam menghadapi kegagalan. Manfaat evaluasi usaha. Di sini ada dua juga. Yang pertama menyusun rencana dan strategi bisnis yang baru atau mengedepankan strategi baru. Yang kedua mendorong perkembangan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada fungsi evaluasi bisnis dan tujuan evaluasi bisnis. Fungsinya evaluasi bisnis ada 4, yaitu fungsi diagnosis, fungsi penempatan, fungsi selektif, fungsi pengukuran keberhasilan. Tujuan evaluasi bisnis ada 2. Yang pertama ada mengetahui pencapaian bisnis secara menyeluruh, dan kedua mengidentifikasi faktor risiko dan mengoptimalkan strategi bisnis. Aspek yang perlu dievaluasi dalam bisnis ada beberapa macam. Yang pertama ada posisi bisnis secara menyeluruh, seperti pendapatan dan pemasukan per bulan, per hari, per minggu, ataupun per tahun. Yang kedua, kinerja dan arah bisnis, yaitu menentukan pasar yang akan dituju, seperti untuk kalangan muda, tua, produk atau layanan yang harus dikembangkan, dan strategi pemasaran yang optimal. 3, produk dan layanan, yaitu mengevaluasi produk atau layanan dengan kebutuhan pasar.
keberhasilan produk atau layanan, dan penyesuaian harga. Yang keempat ada operasional bisnis, yaitu mengevaluasi metode bisnis, teknologi, tempat, dan alur produksi untuk mengatasi hambatan internal. Kelima ada keuangan, yaitu proyeksi arus kas, modal, laba rugi, dan manajemen keuangan secara utuh. Berikut ada referensi, 6 referensi ini dari materi yang saya presentasikan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.